Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini, kita punya satu misi penting nih, ngehack otak kita sendiri supaya bisa lepas dari stres deadline yang mencekik sekali untuk selamanya. Kalau kalian udah capek banget sama siklus panik tiap kali ada tugas, nah kalian ada di tempat yang pas. Oke, kita langsung masuk aja ya. Bayangin deh skenario ini. Soalnya aku yakin banget kita semua pernah ngerasain hal ini. Jam udah nunjukin pukul 10 malam. Besok, jam 7 pagi ada tugas penting yang harus banget dikumpulin dan kalian baru aja buka laptop. Ada rasa panik yang bikin dada sesak, tapi entah kenapa tubuh kalian baru mau gerak sekarang. Familiar banget kan? Nah, sebelum kalian mulai nyalahin diri sendiri habis-habisan, ada satu fakta penting yang harus dilurusin nih. Kalian itu nggak males. Beneran deh. Sumber materi yang lagi kita bedah hari ini ngejelasin kalau otak kita itu sebenarnya cuma lagi kecanduan aja. Kecanduan apa coba? Kecanduan sama sensasi deg-degan dari keajaiban dadakan. Otak kalian tuh diam-diam suka banget sama ketegangan itu. Bagian pertama, jebakan keajaiban dadakan atau alasan kenapa kita cinta banget sama kepanikan di menit-menit terakhir. Dan ini ngasih gambaran yang sangat jelas ya. Ngerjain tugas mepet deadline itu ngasih lonjakan adrenalin yang luar biasa banget. Persis kayak momen-momen penentuan waktu lagi main game. Di satu sisi, kita merasa kayak superhero yang tiba-tiba punya fokus tingkat dewa. Tapi, coba lihat harga yang harus dibayar. Dampak jangka panjangnya ngerusak tubuh dan pikiran banget loh. Stres kronis yang numpuk, jadwal tidur yang hancur berantakan, dan ujung-ujungnya, hasil kerjaan kita ya cuma seadanya aja. Dan jujur aja, bagian paling sedihnya terangkum sempurna di kutipan ini. Dampak terburuk dari kebiasaan menunda itu adalah pelan-pelan kita mulai kehilangan rasa bangga sama diri sendiri. Kita jadi terjebak di perasaan, selalu merasa cukup buat sekedar lolos, bukan buat jadi hebat. Ini tuh titik paling menyakitkan dari prokrastinasi. Kita tahu di dalam hati kalau kita punya potensi luar biasa, tapi kebiasaan ini nahan kita buat ngeluarin kehebatan yang sesungguhnya. Masuk ke bagian selanjutnya, akar masalah prokrastinasi Gen Z. Intinya, salahkan notifikasinya. Buat kita yang hidup di era digital, dikelilingi sama FOMO dan hiburan serba instan, dalang utamanya tuh ternyata bukan manajemen waktu yang jelek loh, sama sekali bukan. Masalahnya ada di siklus dopamin. Otak kita itu udah disetting buat jauh lebih milih hadiah-hadiah kecil yang instan, kayak asiknya scrolling TikTok atau Instagram, dibandingin hadiah besar tapi datangnya masih nanti, kayak kepuasan beresin tugas. Secara biologis, ngecek sosmed itu emang jauh lebih menggoda buat otak kita daripada mikirin tugas yang deadline-nya masih minggu depan. Nah, sekarang gimana cara ngebodohin rasa malas itu? Solusi pertama kita, curi start 5 menit. Jadi, apa yang benar-benar menarik dari poin-poin ini adalah kita bakal belajar ngehack siklus dopamin tadi. Otak manusia itu secara natural paling benci yang namanya memulai sebuah tugas berat. Tapi anehnya, otak kita justru suka banget melanjutkan sesuatu yang udah terlanjur jalan. Jadi waktu 5 menit ini ibarat jembatan pancingan. 5 menit itu udah lebih dari cukup buat ngebangun momentum awal dan nipu rasa malas yang selama ini ngehadang kita. Prakteknya gampang banget kok. Langkah pertama, pas tugasnya datang, langsung pasang timer 5 menit aja. Lakuin apa aja, bikin kerangkanya, ketik judulnya, atau minimal buka dulu aja file dokumennya. Nggak usah mikir terlalu jauh. Terus langkah kedua, pas timernya bunyi, berhenti. Tapi ini ya rahasianya, biasanya karena momentumnya udah dapet, kalian bakal otomatis lanjutin kerjaan itu tanpa ngerasa terbebani lagi. Cobain deh. Solusi kedua, membangun tenggat waktu palsu. Hack otak yang satu ini emang dirancang khusus buat kalian yang ngerasa, wah aku tuh butuh banget panik baru bisa gerak. Kenapa bikin deadline palsu ini brilian banget? Karena cara ini tetap ngasih tekanan adrenalin yang kalian butuhin buat fokus, tapi di waktu yang sama ngasih ruang napas yang aman. Kalaupun ada yang salah, kalian nggak bakal hancur lebur karena secara teknis masih ada waktu buat revisi beneran. Kombinasi yang super pas kan? Terus gimana cara eksekusinya? Gini, langkah pertama, set deadline personal kalian sekitar 2-3 hari lebih awal dari deadline asli. Kasih tanda merah menyala di kalender. Langkah kedua, supaya ini nggak cuma sekedar wacana manis, libatin komunitas digital kalian. Minta temen tongkrongan atau grup Discord kalian buat nagih tugas itu di tanggal palsu tadi. Serius, tekanan sosial dari circle itu bakal bikin deadline palsu kalian kerasa benar-benar nyata dan mengikat. Masuk ke solusi ketiga, mengubah distraksi jadi motivasi. Pendekatan ini asik banget karena daripada nyuruh kalian buang HP, yang mana hampir mustahil ya hari gini, kita bakal ngebajak fungsinya. Kenyataannya, kita semua emang dikendalikan banget sama bunyi notifikasi. Sekali bunyi ting, mata langsung nempel ke layar.
Jadi rahasianya itu bukan matiin HP, tapi ubah isi notifikasinya. Kita bakal sulap bunyi-bunyi yang biasanya jadi gangguan ini, jadi pemicu produktivitas yang tajam. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kalian harus berani bikin batasan digital. Langkah pertama, pasang alarm pagi yang namanya agak agresif atau nyindir diri sendiri. Misalnya, mau nunda kerjaan lagi hari ini, bos. Terus langkah kedua, manfaatin fitur screen time buat ngunci aplikasi hiburan favorit kalian sampai jam 12 siang. Atau atur supaya baru bisa kebuka setelah satu tugas penting beres. Secara nggak langsung, kalian maksa lingkungan digital kalian buat pro sama produktivitas. Solusi keempat, satu gigitan, satu like. Ini dia nih hack yang konsepnya dicontek langsung dari media sosial yang kita buka tiap hari. Namanya validasi virtual. Pada dasarnya kita lagi mainin rasa haus kita akan validasi instan, kayak senangnya dapat like atau ikon hati di sosmed. Buat ngebakar semangat ngerjain tugas. Kita niru siklus dopamin yang persis sama kayak di Instagram atau TikTok. Biar ngerjain PR itu rasanya sama memuaskannya kayak dapat notif like. Cara mainnya gini. Langkah pertama, pecah tugas raksasa kalian jadi bagian-bagian super kecil yang nggak nakutin. Anggaplah porsi yang bisa beres dalam 5-10 menit. Daripada mikir harus nulis satu makalah penuh, mending diubah jadi nulis 2 paragraf aja. Terus langkah kedua, tiap kali satu porsi kecil ini beres, kasih diri kalian like virtual. Bisa berupa nyentang sticky notes dengan gaya, atau ngemil satu biskuit enak. Mecah tugas kayak gini, itu luar biasa ampuh buat ngehindarin rasa lumpuh atau males pas mau mulai kerja. Solusi kelima, sekaligus yang terakhir, pasang kamera pengawas imajiner. Mari kita lanjut dan lihat gimana hack ini ngebangun sebuah sistem disiplin psikologis yang super kuat. Emang kedengarannya agak ekstrem ya, tapi ngerasa kalau kita lagi diamatin, meskipun cuma lewat lensa kamera HP sendiri, itu bisa secara drastis nurunin hasrat buat menunda kerjaan loh. Di sini, HP beralih fungsi dari mainan jadi alat pengawas produktivitas. Dan serunya lagi nih, rekaman estetik pas kalian lagi fokus belajar ini nantinya bisa banget didaur ulang jadi konten sosmed yang keren. Setupnya simple banget, tapi efeknya gila. Langkah pertama, taruh HP kalian dalam posisi mantap dan mulai rekam pakai mode timelapse tepat sebelum mulai kerja. Langkah kedua, sebelum benar-benar fokus, tatap kameranya dan ucapin janji kalian. Sebutin tugas apa yang lagi dikerjain dan jam berapa persisnya target kalian beres. Habis itu, kirim video pendeknya ke teman kalian. Percaya deh, ngirim video ini bakal nyiptain rasa akuntabilitas instan yang nggak mungkin bisa kalian hindarin lagi. Mau nggak mau, harus kelar. Akhir dari roller coaster. Waktunya mengambil kembali kendali waktu kalian. Lewat berbagai poin seru dari sumber yang kita bahas tadi, kalian pada dasarnya udah berhasil ngunduh pembaruan software buat cara kerja otak kalian. Sekarang, kalian udah punya amunisi taktis buat membalikkan keadaan dan ngalahin stres deadline. Jadi pertanyaannya sekarang, dari kelima hack otak tadi, mana nih yang bakal langsung kalian pakai buat tugas berikutnya? Jangan cuma didengerin aja ya. Aku tantang kalian buat mutusin siklus penundaan yang capek banget itu hari ini juga. Terapin salah satunya sekarang. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang penuh energi ini. Teruslah eksplorasi, teruslah belajar, dan sampai jumpa.